seorang murid Thoreko Sidikiyah, baiatan tahun 2003. Nggih. Itu selama proses gamane dhek iku wis menjalankan apa yang dijalankan di Thoreko Sidikiyah dengan sungguh-sungguh dengan sepenuh jiwa raga. Nggih. Sehingga banyak ujian yang dialami. Fitnah. Ibaratnya gamane sampai dientekno donyane. Nggih. Tapi kuat gitu loh. Kuat sampai akhirnya wis api fitnah tidak bisa membakar, harta yang dihabiskan tidak sampai menyentuh pada ibarat ritual, keyakinan kita tetap la ilaha illallah. Itu sampai suatu saat murid itu selama sekitar 7 tahun berkali-kali bermimpi ditemui sang mursyid. Wah. Berkali-kali gak kena dihitung. Ditemui sang mursyid. Sampai juga pernah bertemu di dalam mimpi itu mursyid mendampingi Sunan Kalijogo mejang santri tersebut. Waduh. Sampai sempat juga di dalam mimpi, semuanya proses dalam mimpi ya. Murid itu di dalam mimpinya mengadakan kausaran bersama di makom Mbah Sunan Ampel. Sekitar 300 orang, ada Pak Khalifah dan ada banyak jamaah. Tapi di situ sang murid itu diangkat ke langit sampai tingkat atas, diturunkan di samudra luas yang sebelah barat. Wah, di tengah segoro. Hakikatnya lah semisal cara gamane wong mudhun di segoro mesti kedelep. Ternyata tidak, bisa berjalan di atas air. Dan yang mengangkat ke atas langit itu adalah Mbah Sunan Ampel, Mbah Sunan Kalijogo, Mbah Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang satunya lagi tidak tahu. Soalnya ada 4 sosok, orangnya tinggi besar, jubah putih-putih, wajahnya tidak tahu, tapi dalam hatinya itu adalah ada 4 sosok. 3 sosok yang saya sebutkan tadi. Karena seperti itu pernah dialami, diceritakan pada orang senior. Pada senior, orang yang dianggapnya bisa diajak untuk konsultasi, cerita. Ternyata setelah itu malah orang itu bukan menjabarkan apa artinya, tapi malah menyalahkan. Oh, jadi anggap kowe beli setan cocok awakmu. Seperti itu. Cocok awakmu. Wong Gusti Allah ya kok Nabi Musa dijelung-jelungno kok seperti itu. Sampai akhirnya pada suatu ketika pas waktu hari ulang tahun PCT Indonesia yang ke-6 di Taman Mini Indonesia Indah itu, orang tersebut bisa di sana. Bisa di sana, memang berada di sana dan menjadi salah satu bagian daripada itu panitia. Sampai pada akhirnya sebuah kisah, orang tersebut secara diproses secara alamiah bisa berada di depannya mursyid. Mursyid duduk itu di depannya, di bawahnya. Setelah itu karena ada rasa robitoh samina wa atona, sehingga banyak setelah acara selesai murid itu tidak wani salaman, padahal banyak orang salaman di depannya. Karena menjaga. Sampai satu ketika akhirnya dari orang salaman tadi ada seorang perempuan salaman. Setelah salaman dengan beliau. Setelah salaman nyampluk kopi ini beliau ndek ndukur meja pior rutuh nang ndek sikile Pak Yai, sehingga kopinya tadi uwireng nang di sikile Pak Yai. Seketika murid itu yang di depan langsung jupuk tisu diserbeti Pak Heri. Ya sikile delamaane kabeh tersiki. Sing situ iku nyerbeti sepatu selontongane Pak Yai. Nah, setelah mari diresiki kabeh murid kono mau wis mari sepatu selontongane digaeknen nggih sikile Pak Yai. Nah, sulukun Pak Yai di sikile Pak Yai. Dibalaken malih. Didamelaken malih karena sudah bersih. Setelah itu Pak Yai langsung ngadeg. Lah otomatis murid tadi nggak dikongkon. Karena itu kan bagian dari Robito. Langsung ngerangkul Pak Yai dengan tangan kanannya, bopong. Sing situ saiki dadi wali talqin Thoreko Sidikiyah Hendro Pitono. Iku ngerangkul dengan tangan kiri. Dirangkul di bopong. Rasanya bopongin tadi seperti murid tadi waktu diangkat ke langit sama Syekh Abdul Qadir Jailani, Sunan Kalijogo, Sunan Ampel, sama satu tadi. Seperti itu ngerangguli. Wis dicontohno apa yang ipetno iku ya. Diwujudkan. Ini nyata, sing Pak Yai nyata bukan mimpi. Tadinya kan mimpi puluhan kali oleh murid. Ternyata fakta niku wau. Nah, itu nyata. Setelah ngerangkul Pak Yai mau masuk ke kamar.
Setelah masuk ke kamar, ternyata banyak orang di belakang itu cerita. Pun jenengan lepasaken kersane ditamankan Bunyai Sof. Pak Hendro Pitono tadi dilepaskan. Lah, yang orang tersebut tidak mau melepaskan karena apa? Masih jarak sekitar 2 meter. Dengan harapan ada waktu perjalanan. Masih dengan harapan murid tadi kepingin nyampaikan ke Bunyai Sof, jadi taman Ibu Sof nanti bisa masuk ke kamar. Ternyata apa yang terjadi? Setelah pintu dibuka, Bunyai Sof dawuh, "Mas, tolong lebetaken apa teng lebet." Waduh. Sehingga murid tadi masuk dengan mursid, Bunyai Sof setelah buka pintu ditutup itu Bunyai Sof keluar cuma 2 orang di dalam kamar. Ini bukan mimpi, ini nyata. Nyata, kisah nyata. Setelah di dalam kamar, murid tersebut menyampaikan pada Pak Yai Mursid di tempat sofanya. Terus lungguh. Pak Yai berada di sofa di atas, muridnya lungguh di bawah, duduk di bawah. Bersimpuh. Di situ bergejolak rasa hati ingin menyampaikan atau tidak, karena saya pernah bermimpi seperti itu, saya nggak paham. Waduh. Yang dulu disesatkan sama orang, dikeliru sama orang, kan itu salah. Akhirnya dengan ada 4 mata itu. 4 mata. Hanya 4 mata. Jadi karena dengan bahasa antara koyo ragu-ragu, koyo wedi, koyo campur aduk, tetap diutarakan. Diutarakan gak kuat begitu ya, bentuk sejatinya gak kuat. Karena kok disalahkan orang, disesatkan orang, padahal mimpinya seperti itu. Karena ditekan Nabi Wali itu kan wali sama wali-wali kan bukan perkara yang ya kita rencanakan, nggak bisa otomatis. Terus sampai akhirnya si murid tadi setelah bercerita kepada mursid namung dawuhnya kurang lebih ngeten, dengan bahasa yang sangat halus, santun bak sutra, ngatah-ngatahaken maos niki mawon. Waduh. Bukan menjabarkan apa arti ceritanya, kenapa kamu diangkat oleh 4 wali, oleh 4 sosok, yang satunya Sunan Kalijogo, Sunan Ampel, sama Salvator Jalani, diangkat ke atas langit, diturunkan di tengah lautan, tapi tengah lautan tidak tenggelam. Kan itu dijabarno, boleh berharap dijabarno, tapi sama mursid tidak. Diberikan amalan. Pun jeneng ngatakan maos amalan iki. Itu adalah salah satu separuh surat dalam Fatihah. Bukan 1 ayat. Separuh ayat. Separuh ayat. Setelah dengan itu murid karena samina watona ya akhirnya terus sungkem. Pamit untuk keluar. Bisa sungkem salaman bisa. Gitu loh. Setelah sungkem keluar diamalkan kurang lebih tidak sekitar 9 bulan. Diamalno kali sang murid. Murid tadi mengamalkan ajaran dari sang mursid sekitar 9 bulan. Setelah 9 bulan ternyata dia mendapat rezeki untuk panggilan ke tanah suci umroh. Wah. Karena murid ini sebetulnya punya uang, tapi menawarkan pada orang tuanya yang sudah tua. Bu, Pak, jangan purun umroh, kalau nggak ada biaya. Jawab orang tua apa? Enggak, lewis sampai ini sing nom aku wis tuwek. Nah, sehingga dengan syariat sudah bakti pada orang tua, dia melaksanakan untuk umroh. Setelah umroh di sana, ternyata di tanah suci di Madinah, dia murid itu mendapat sebuah hikmah ditemui sama Rasulullah. Wah. Sampai kayak ngono. Seperti itu. Karena di situ mungkin masih ada sesuatu proses spiritual yang belum selesai. Cuman di situ Rasulullah cuma di depan pintu, muridnya mau masuk belum bisa. Sehingga setelah pulang ke Indonesia kurang lebih 3 bulan, mimpi itu berlanjut. Wah. Murid tersebut setelah mujahadah malam melaksanakan amalan tobatan, dikir sahar dan semuanya dilakukan, ngantuk. Dan murid itu sambil silo telentang tidur di atas sajadah. Nah, setelah itu mimpi terusane lanjutan itu. Wah. Ternyata yang tadinya waktu mau masuk nggak bisa, di situ Rasulullah memanggil. Sehingga murid tadi itu murid tadi bukan suruh masuk, bahkan dirangkul sama Rasulullah pakai tangan tengen. Dan istrinya murid itu dirangkul pakai tangan kiwan Kanjeng Nabi. Dirangkul seperti rangkulnya murid tadi diangkat sama 4 sosok itu. Seperti ngerangkulnya murid tadi pada sang mursid. Seperti rasanya sangat-sangat halus lembut kan macam. Lah, murid dijemput di depan pintu, dirangkul, dijak masuk kepada kamarnya Rasulullah. Di situ ada meja besar, bundar seperti orang rapat. Dia tidak melihat cuma sepintas, di situ banyak para orang baju putih banyak melingkar. Sahabatnya Nabi lah. Mungkin sahabatnya Nabi seakan-akan mau ada rapat. Ternyata murid tadi sama Rasulullah itu
digandeng seperti tadi ya, dirangkul, dibawa masuk sampai ke tempat duduknya Rasulullah. Waduh. Jadi pintunya kan di selatan, mlaku ngulon. Lah, di depan pintu di paling barat sendiri itu ada kursi itu 3. Murid Thariqah Sidikiyah tadi didudukkan sebelah kanan Rasulullah. Terus yang istrinya didudukkan sebelah kirinya Rasulullah di tengah-tengah. Itu memberikan 3 wasiat kepada murid Thariqah Sidikiyah yang tadi. Atas amalan dari mursyid yang diamalkan, meskipun hanya separuh ayat. Lah, ternyata di situ hikmah yang ditangkap. Dia paham, oh ternyata berarti 4 sosok itu yang mengangkat dia dari makam Mbah Sunan Ampel ke atas langit sampai turun ke lautan. Ternyata ada Mbah Sunan Ampel, Mbah Sunan Kalijogo, Mbah Syekh Abdul Qadir Jailani, sama mursyid pertama yang mengantar. Yang kedua diterima oleh Rasulullah. Dan di dalam mimpinya itu, di dalam kamarnya Rasulullah yang sekarang disebut sebagai makam Taman Raudhah, itu diberi 3 wasiat. 3 wasiat bukan dari lisannya Rasulullah. Rasulullah berbicara dari hati, murid itu menangkap secara hati. Wah. Itu hikmahnya gini. Apa yang disampaikan? Bahwasanya Rasulullah menyampaikan bahwasanya sesungguhnya umat Islam itu banyak sedunia ini. Tapi kebanyakan banyak yang salah sangka. 1 poin. Yang kedua, orang yang betul dari sekian banyak itu hanya sedikit sekali. Sedikit itu seakan-akan 1 pucuk kuku lebih sedikit dari ini. 1 dunia. Lah, orang yang sedikit ini adalah orang yang ikhlas. Orang-orang terpilih gitu. Orang yang sedikit ini yang terpilih adalah orang yang ikhlas. Ikhlas itu ora abot, tidak berat. Dari 3 poin ini si murid tadi langsung bisa menjabarkan semuanya, langsung semua. Ini contoh dari 1 poin ya, 1 poin dari murid tadi, bahwasanya 1 poin bahwasanya umat Islam sedunia kan banyak, tapi banyak salah sangka. 1 titik poin. Salah sangka termasuk tentang wujud fisik Rasulullah. Banyak orang bercerita Rasulullah seperti ini, Rasulullah seperti ini. Lah murid Thariqah Sidikiyah ini tahu gamblang. Dari ujung kaki sampai rambut sampai matanya sampai hidungnya sampai kulitnya paham plek besar kecilnya warna kulitnya paham. Apa yang dimiliki Rasulullah kabeh tertancap di situ lah. Karena untuk membuktikan betul nggak di mimpimu sama dengan yang diceritakan. Ternyata membeli sebuah karangan itu ada buku ya tentang ciri-ciri fisik Kanjeng Nabi. Dari sekian puluh, mungkin sekitar hampir 60 ciri-ciri fisik yang berbeda-beda, ternyata yang dilihat oleh si murid Thariqah Sidikiyah tadi persis di nomor yang pertama. Bahasane semisal Rasulullah sekarang itu ada, campur dengan kita, gak ngerti lagi Rasulullah. Aduh, Mas, sampai tekok gono. Sampai seperti itu. Bukan seperti yang orang ceritakan seperti bukan seperti itu. Lho, Mas. Sing larang lah iku, Mas. Itu seperti itu. Sama halnya kalau kita sebagai murid Thariqah Sidikiyah, semisal mursyid tidak ada pengawalan seperti ini. Campur dengan Pak RT, Pak RW, lurah, para mursyid. Seperti itulah gambarannya Rasulullah. Itulah gambarannya seorang yang ikhlas. Itu yang spiritualnya tinggi. Terus yang kedua, arti makna daripada umat Islam sedunia banyak yang salah dan salah sangka terkait tentang syafaat Rasulullah. Sampai di situ. Perantara-perantara itu. Iya. Jadi kenapa banyak orang sedunia Islam tapi banyak yang salah sangka termasuk syafaat? Kenapa? Banyak secara umum orang menyatakan bahwasanya syafaat Rasulullah itu nanti bisa diterima nanti di yaumul qiyamah setelah kita meninggal. Itu salah besar. Tidak seperti itu. Sampai itu kok gono. Itu didikan Rasulullah langsung loh. Contoh ya untuk sebuah analogi. Allah Ta'ala memberikan amanah kepada Muhammad lewat Jibril, HP. Bahasane cara iso diomongno. Ini dari yang didohirkan. Jibril, tolong kena Muhammad HP. Akhirnya karena Jibril itu adalah utusan, diberikanlah HP. Lah, sama Rasulullah diterima HP. Dari Rasulullah, karena beliau juga utusan, diberikan pada para sahabat. HP. Sehingga diberikan dari sahabat, diberikan pada tabiin, para ulama, para anbiya sampai mudun
dari teko ulama yang di bawah yang bukan warasul anbiya, ono sing kekno HP, ono sing kei korek. Itu Pak Heri. Waduh. Seperti itu. Sehingga yang diterima oleh kita saat ini, umat Islam sedunia saat ini, ono sing nrimo HP, ono sing nrimo korek. Sehingga yang terjadi apa? Kalau yang masih mendapat syafaat Rasulullah akan tetap selamanya membawa HP. Nah, betul. HP ini bisa konektivitas pada siapa? Pada para ulama, pada aulia, pada nabi semua sampai Allah Ta'ala. Multi istilahnya. Karena bisa untuk konektivitas. Yang menerima korek hanya untuk membakar. Terjadi enggak? Golongan A membakar golongan B, golongan B membakar golongan C. Agama Islam bakar agama yang lainnya dan semuanya untuk bakarkan korek yang dapat. Inilah orang yang tidak mendapat syafaat. Tatkala dikembalikan lagi, nanti waktu di hari akhir yang mendapat syafaat Rasulullah ini dikembalikan, ya Allah Gusti, inilah syafaatmu yang saya terima dari Rasulullah. Oh iya bener HP, sing korek serahno. Ya Allah, inilah syafaat yang diberikan Rasulullah pada kami. Duduk iki tertolak paling banyak sedunia sing nyekel korek. Itu 2 poin yang diterima oleh murid tadi atas wasiat Rasulullah yang diterima. Makanya murid itu cuma 3 poin langsung bisa menjabarkan, kan dijabarkan langsung. Wis gak iso lepas kok angan-angan gak iso lepas ya. Terus yang kedua, kenapa orang yang buahnya itu hanya sedikit sekali? Sedikit itu seakan-akan satu pucuk kuku lebih sedikit lagi. Karena apa? Yang pegang korek sama pegang HP lebih banyak kan pegang korek. Bisa dilihat sekarang. Wis nyata gak iso dipungkiri. Islam sapodo Islam iki gelut. Apalagi Islam dengan ngono Islam. Karena nyekelane korek. Tapi kalau hanya nyekel sing gampang nyekel HP. Inilah ditemukan dalam ajaran Thariqah Siddiqiyah. Seluruh murid Thariqah Siddiqiyah diberikan HP, tergantung kalau iso nggunakne HP apa ora. HP ini baterai mati apa ora, pulsane ono apa ora, makane ono syaraté ritual. Iki opo? Jabarane opo iki ya? Nggih. Lek gamane mujahate gak dilakoni, ritual gak dilakoni, ya padha karo ono pulsane gak kena ono HP budek. HP gak. Kayak wujudnya itu HP, gak kena apa-apa. Makanya sedikit sekali. Dan itu ditemukan oleh murid Thariqah Siddiqiyah tadi, menyatakan memang itu dirasakan, ya kita juga merasakan toh di Thariqah Siddiqiyah. Betul. Nah, dari yang sedikit ini syaratnya cuma 1, ikhlas. Alhamdulillah. Kalau orang tidak ikhlas, tidak akan bisa. Selama kita mengerjakan dzikir jahar siri masih merasa abot, berjuang merasa abot, mengeluarkan uang masih abot, sulit, nggak akan bisa. Betul. Jadi ikhlas itu ora abot, merdeka. Itulah hikmah wasiat daripada murid Thariqah Siddiqiyah, wasilah mursid Thariqah Siddiqiyah Bapak Yai Muhammad Muhtar Mukti Syekh Muhtar Al-Mustafa diberikan setengah amalan daripada surat ayat Al-Fatihah. Atas wasilah didikan baiatan bimbingan jahar dan seterusnya. Itu. Jadi murid Al-Fatihah setengah ayat mang wis sampai koyo ngono iku mangko iku durung kabeh mangko. Sik separuh padahal. Sik separuh. Lah, itulah makna daripada kenapa sih murid Thariqah Siddiqiyah tadi bermimpi waktu kausaran di Sunan Ampel diangkat ke langit. Untuk apa diangkat ke langit itu? Langit adalah tempat-tempatnya para malaikat, para nabi, para rasul, tempatnya Allah, pengetahuan. Sehingga murid tadi diangkat ke atas langit sama tadi 4 sosok, 5 sosok malan. Situ gak ketinggalan. Nah, jadi Syekh Abdul Qadir Jailani, Sunan Ampel, Sunan Joko. Yang satu ini mursid sama Kanjeng Nabi Rasulullah gitu loh. Hakikatnya itu. Yang gak kelihatan ternyata ada 2. Wasilah mursid diketemukan sama Rasulullah gitu loh. Diangkat ke langit, diturunkan di lautan sebelah kulon, di tengah-tengah segoro. Apa segoro itu? Majma' al-Bahrain. 2 lautan yang berbeda. Lautan syariat, lautan hakikat, lautan jasmani, lautan rohani. Waduh, di tengah-tengah niku wau. Itu, makanya di tengah-tengah lautan. 3 wasiat itu loh kelebihannya. Bagi murid-murid Thariqah Siddiqiyah yang mau bersungguh-sungguh sami'na wa ata'na kepada mursid. Bersih, tulus, ikhlas. Ternyata mursid itu mendatangi orang yang benar-betul yang mukhlisin, yang ikhlas. Berjuang dalam Thariqah Siddiqiyah bukan karena kepingin pamrih, kepingin oleh jabatan, kepingin oleh pengalaman, nggak ada. Sirna. Ternyata dari perjalanan spiritual murid tadi setelah mendapatkan hikmah itu, dia semakin banyak angin.
Betul, lanjut Jadi banyak fitnah, banyak ujian, cobaan dari semuanya. Karena apa? Ceritanya si murid tadi itu bercerita bahwasanya memang ibarat coro uwit pohon sudah di atas rata-rata, pasti hempasan angin akan sangat kencang. Tatkala pohon itu sejajar dengan yang lain, kan hempas angin didumroto. Kalau sudah menonjol 1 meter, 2 meter, hempasan angin sangat kuat. Tergantung akarnya. Kuat apa tidak, makanya pohon thayyibah. Selama akarnya masih di dasar bumi, masih mencengkeram majmal baharin, 2 lautan saya hakikat, tegas ae. Gak pengaruh belas. Hikmahnya akan tetap sangat banyak. Justru pohon tadi pasti akan menjulang ke langit, akan berbuah emas seperti tadi. Tanpa daun. Karena itu ikhlas, simbol keikhlasan. Tapi buahnya adalah logam mulia. Mulia semua. Dari ucapannya mulia, tingkah lakunya mulia, kehidupannya mulia, perjuangannya mulia. Itulah semulia-mulia manusia adalah manusia yang bertakwa. Melalui ajaran Thariqah Siddiqiyah. Itu hikmah Pak Eri. Alhamdulillah. Itu. Gelombang kula nih waduh wis lho saestu niku. Kula selama masuk Siddiqiyah sik setahun Mas Bud. Karena Siddiqiyah ini benar-benar ajaran yang benar. Aku ali batak sak gak ngerti, gak tau ngajolor kidul. Sopo sing rong-rong Siddiqiyah? Sampai ngeten kula. Lho, kula dikeroyong sak desa Pak Bud zaman. Saman bayangno lah. Orang ngeres sak mene sampai ruwame Siddiqiyah nggon desa kula. Kula sampai dipanggil nang desa yo bayang. Sing lawas-lawas ora dipanggil. Kula sik blocuk lho pas aku. Berarti tanda-tanda. Itu tanda-tanda. Jadi seorang yang akan diangkat derajatnya pasti diuji. Ini untuk mendasari dulu. Ternyata orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala tentang spiritualnya pasti diuji dari 3 Pak Eri. Itu pasti hak. 1 diuji dengan harta, dengan tahta, terakhir dengan wanita. Waduh. Harus kuat semuanya. Bukan kita tidak bisa menolak. Gak bisa menolak. Gak bisa menolak. Kenyataan aku sing tak alami. Iya, soalnya gini. Betul. Jadi gini ya. Kenapa saya jabarkan supaya nanti untuk pendasaran ya. Jadi manusia tidak bisa menghindar. Meskipun syariatnya kita seakan-akannya berlaku. Hakikatnya siapa? Allah. Untuk menguji imanmu. Kalau sampean semisal ngapunten, kalau jenengan tidak diberi ujian itu, tidak akan mungkin ke pelosok. Betul. Tidak akan hijrah ke pondok. Nyata, fakta itu. Fakta memang. Makanya bagi orang spiritual tidak pernah melihat sesuatu dari sudut pandang yang jelek. Pasti dari sudut pandang hikmah. Ya. Hikmah. Kalau bisa akhirnya ya rahmatan alamin Pak Eri. Betul. Kalau kita sudah bisa melewati harta, tahta, wanita, inilah kita disebut orang sudah la ilaha illallah. Tidak bertuhan pada harta, tidak bertuhan pada tahta, tidak bertuhan pada wanita, hanya mutlak Allah. Itulah Pak Eri. Makanya bodoh karo iku simbol bintang. Atas Allah, titik bintang emas yang teratas. Alhamdulillah. Ada di PCTA Indonesia. Makanya beliau menciptakan itu sebagai apa? Aplikasi daripada wujud Islam yang rahmatan lil alamin melalui organisasi PCTA Indonesia. Lihat gambrang persaudaraan, cinta tanah air Indonesia yang dijiwai, ada jiwanya Pak Eri. Manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Itu manunggalnya hablum minallah dan minanas wujudnya gitu loh. Goibnya kepada Allah, spiritualnya, sosialnya kepada sesama manusia, rahmatan lil alamin. Makanya bisa campur dengan Hindu, Kristen, Buddha, Sarkanu bisa. Luasnya secara semesta nanti bisa dengan goib pun kita akan damai selalu. Betul Pak Heri. Betul. Nggak akan kita bertengkar dengan sesama kita, ibarat makhluk jin nggak akan. Murid Siddiqiyah yang sudah rahmatin alamin akan iso damai dengan dia, dengan beliau. Karena semua itu saudara. Jadi dengan yang wujud dan yang tidak wujud akan selalu bisa berdamai, selalu berrahmatan alamin. Makanya sungguh beruntung kita menjadi murid Thariqah Siddiqiyah dibimbing oleh Bapak Yai Romo Yai Muhammad Muhtar Muti Syekh Muhtarullah Al Mustafa. Amin. Amin.